Selamat pagi. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Sebelum kita belajar, silakan KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran hari ini, seperti yang telah kita bahas di pembelajaran minggu kemarin, kita akan belajar tentang pendidikan Pancasila yang menyenangkan. Nah, kalian tahu kan? Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. sebagai pedoman bangsa Indonesia. Kalian tahu Pancasila itu dari mulai sila 1 sampai sila kelima. Silakan kalian bacakan. Pancasila satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan keadilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti hafal semua ya. Nah, untuk membangkitkan dan menumbuhkan kalian untuk lebih mempunyai rasa nasionalisme yang sangat tinggi, ya kalian tahu kan? Kalian hafal dengan lagu Garuda Pancasila? Hafal semua tidak? Silakan kalian berdiri. Kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siap semua. Pancasila, aku tak mendukungmu. Hari proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil meluruskan bangsa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan kalian kembali. Nah, kalian tahu kan dasar negara kita itu Pancasila dan pedoman bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Dan sila ke-1 yaitu ketuhanan yang maha esa. Ketuhanan yang maha esa itu mencerminkan kita bahwa Tuhan itu satu. Akan tetapi tetap kita menghargai dengan sesama, menghargai sesama teman kita yang beragama Islam,
agama Kristen, Buddha, Hindu, dan agama lainnya yang ada di Indonesia. Dan Indonesia tidak melarang agama apapun yang masuk ke negara Indonesia ada, tetapi meskipun berbeda, tetapi tetap satu tujuan. Satu tujuan Pancasila yaitu satu, selalu menghargai antar sesama, apalagi menghargai ibadah masing-masing penganut agama. Nah, seperti misalkan Intan, kamu di kampung kamu ada yang beragama Kristen? Ada ya? Yang beragama Kristen itu berarti setiap dia beribadah dia pergi ke gereja. Di kampung Irma ada tidak yang agama? Oh tidak. Kalau di Irma ada? Tidak, berarti hanya di kampung Intan yang ada penganut agama Kristen. Tetapi Intan tetap berteman, tetap bertetangga dengan baik, tetap menyapa dia, dan tetap selalu saling sayang menyayangi. Nah, itu diantaranya kita sebagai warga negara yang baik selalu menghargai agama apapun dia, kepercayaan dia seperti apa. Nah, kita tetap menghargai. Adapun tempat beribadah agama Kristen itu adalah apa? Gereja. Kalau teman kita pergi ke gereja, kita tidak boleh melarangnya karena masing-masing mempunyai niat dan agama masing-masing itu mempunyai keyakinan masing-masing. Dia yakinnya beragama Kristen. Nah, teman yang lainnya beragama Buddha ataupun Hindu. Nah, kalau kita sebagai umat Islam, kita beribadah kemana? Ke masjid. Cung, siapa yang tidak bisa mengaji? Semua bisa mengaji? Ya. Alhamdulillah. Berarti kalian betul-betul takwa dan taat beribadah. Harus ya. Sebelum kalian pergi ke sekolah itu, bangun tidur kalian melaksanakan sholat subuh. Apalagi kalian yang rajin beribadah, pasti kalian malamnya bangun jam 2 malam untuk beribadah sholat apa? Akan tetapi keyakinan agama lain, entah itu dia beribadah seperti apa, kita kan tidak tahu. Beribadah mereka ada di waktu-waktu tertentu, seperti agama Kristen beribadahnya di gereja, ada yang di pura, ada yang di candi. Itu agama-agama yang di luar agama Islam. Nah, kalian tahu kan kalau agama Kristen itu jarang sekali kita temukan, apalagi di daerah kita hanya ada 1-2 orang yang menganut agama di luar agama Islam. Kalau di kota di luar sana banyak yang agama Kristen, Buddha, Hindu, dan lain-lainnya. Akan tetapi ibu harapkan karena kalian ini sudah kelas 6, sudah mengerti apa yang mesti kalian lakukan, apa yang mesti kalian hargai, hormati semua yang merasa berkeyakinannya beda dengan kita. Kita harus selalu menghargai, menghormati. Ketika ada teman mau pergi ke gereja, otomatis kita tidak boleh melarang atau mengolok-olok. Ih, dia mah agamanya Kristen, kita nggak boleh jadi temannya, nggak boleh seperti itu. Atau kita asingkan saja karena dia agamanya beda dengan agama kita. Tidak boleh. Berarti itu kalian tidak menghargai dan tidak tercermin atau tidak bercermin ke Pancasila. Berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Itu dinamakan burung Garuda, dilambangkan dengan burung Garuda. Coba kalian, kalau sila ke-1 lambangnya apa, Cung? Siapa yang tahu? Yugi apa? Bintang. Bintang. Sila kedua Intan apa lambangnya? Rantai. Coba Irma, kalau sila ketiga lambangnya apa? Pohon beringin. Nurmala, aku pengen tanya, kalau sila keempat lambangnya apa? Kepala banteng. Cung, siapa lagi?
yang tahu sila kelima? Siapa? Arsani apa? Padi dan kakak. Padi dan kapan. Alhamdulillah semua kelas 6 sudah tahu dan sudah mengerti, sudah paham dan sudah hafal sila-sila dalam Pancasila. Sudah hafal termasuk lambang-lambangnya, termasuk isi dalam Pancasila. Kalian mau menerapkan di kehidupan sehari-hari? Mau saling tolong menolong sama teman, saling menghargai. Kalau ada apa-apa selalu bermusyawarah. Itu juga termasuk sila dalam Pancasila. Kalau bermusyawarah termasuk sila dalam Pancasila, sila keberapa? 4. Iya, betul Pak Is. Sila keempat. Nah, untuk memperjelas lagi dan supaya kalian belajarnya menyenangkan, mau nggak kalian melihat video? Kita simak video berikut ini. Silakan kalian simak. Nanti Ibu ada salah satu soal yang harus kalian kerjakan dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah kalian lihat video tersebut di depannya. Silakan kalian simak. Silakan kalian simak baik-baik. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas sembuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran kita. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita diajak ya Indra. Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran hitam. Siap. Acara kitananmu nanti ada pengajiannya juga nggak? Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Dra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara hataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia menghidangkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap Dra, nanti aku habisin. Kalau di Islam tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh, di Islam khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu terjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh gitu ya. Mereka terus asik ngobrol selepas pengajian hingga tiba-tiba Kak Indra. Dek Zahra baru datang ya?
Ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. Halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kau tuh juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Itu Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh, Zahra ini ada-ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan cerita Om ya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. siap Om Nur. Coba yang ini kalian setelah menyimak apa yang telah kalian simak, apa yang telah kalian pahami, nanti apa yang kalian simak di video tersebut, nanti kalian harus menerapkannya ketika kalian berada di lingkungan sekitar rumah atau di lingkungan belajar. Nah, kalian tahu apa yang dilakukan Okto sama teman-temannya. Nah, ketika kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ketika ada teman yang berbeda agama, tidak boleh mengolok-olok. Tadi si paman yang tadi bilang bahwa tidak boleh seperti itu karena perbedaan agama yang mereka anut beda dengan agama yang dianut. Siapa tadi? Okto. Dan siapa? Okto dan Donita. Nah, coba sekarang kalian siapa yang akan bertanya? Adakah pertanyaan yang belum kalian pahami sejauh ini? Ketika ada orang yang beda agama, apa yang harus kita lakukan? Kita tetap saling menghargai, menghormati, dan menolongnya. Siapa yang mau bertanya tentang keberaneka-ragaman agama di Indonesia? Siapa? Apa? Coba berdiri kamu. Apabila kita mempercayai
mempersilahkan teman untuk sholat di rumah kita itu termasuk sila sholat. Sila keberapa? Silakan duduk. Ibu jawab. Apakah kalau kita mempersilahkan teman kita untuk ikut sholat di rumah kita, apakah itu termasuk sila keberapa? Cuma siapa yang tahu jawabannya? Sila keberapa? Pak Is, sila pertama. Apa itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita boleh mempersilahkan teman-teman kita mau beragama Hindu, mau beragama Buddha, mau beragama Kristen. Tadi yang sudah ibu katakan, tadi yang sudah ibu bahas, bahwa kita harus saling menghargai dan saling, terutama itu saling menghormati. Ketika ada teman main izin ke rumah kita, Nur, kamu Nur malah, aku mau ikut sembahyang. Misalkan dia beragama apa gitu ya, hari Minggu misalkan dia mau sembahyang sendiri ataupun dia mau melaksanakan ibadahnya, Nur malah harus mempersilahkan. Silakan, pintu terbuka, mangga, mau ditunjukkan, mau berkamar mandi, mau membasuh seperti kita makan ada wudhu ya, entah kalau mereka seperti apa mensucikan dirinya, silakan. Itu harus wajib kita menghormati, wajib kita tolong mereka. Karena misalkan kalau kita saling tolong menolong antara sesama manusia itu ada dalam Pancasila. Nah, kalau keberaneka-ragaman agama dan penganut agama itu termasuk sila ke-1. Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, normal ketika ada temannya mau ikut sholat atau mau ikut beribadah, harus dipersilakan. Kamu jangan melarangnya. Harus kamu hormati, harus kita hargai. Siapa lagi yang pernah ke rumahnya ada yang ikut, ada di masjid katanya teh ini apa namanya hujan, misalkan mau pergi ke masjid, ketika ini cuacanya lagi hujan, saya ikut sholat aja di rumah Irma, boleh nggak? Boleh. Irma mau mempersilahkan, karena itu termasuk sila dalam Pancasila, yaitu sila ke-1. Pak Is, kalau di rumah kamu misalkan tidak ada siapa-siapa, ada orang mau ikut sholat, kamu mau mempersilahkan tidak? Mau. Karena itu termasuk sila ke-1. Nah, kalau misalkan ada teman yang perlu kita tolong, kita wajib menolongnya. Kalau ada teman yang mau ikut sholat, apalagi mau ikut beribadah ke rumah kita, kita wajib untuk menghormati dan mengajak dia, ayo mangga silakan. Mau sholat, mau beribadah, atau mau apa namanya, mau melaksanakan buka puasa kah atau apa, pokoknya ketika ada teman minta tolong, ketika ada teman minta bantuan, mau tetangga kah, mau orang tadi kenal, mau orang yang teman sekolah, mau orang tetangga, tetap kita harus menolong. Apalagi kalau misalkan punya teman yang beragama Kristen, yang teman yang beragama Kristen ikut tumpang di rumah kita, mau ikut apa, ikut apa, mau ikut beribadah atau apakah itu, kalian harus tetap menolong dan menghargai. Perhatikan ya, pelajaran ini nanti ada salah satu pertanyaan yang harus kalian jawab juga. Perhatikan, semuanya harus memperhatikan. Cuk, siapa lagi yang mau bertanya? Siapa? Yang laki-laki mau bertanya tidak? Semua. Oh iya, silakan berdiri Yugi. Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Menurut Yugi, apa itu ya manfaat dari persatuan dan kesatuan? Manfaat dari persatuan dan kesatuan adalah yang telah kita tadi simak di video. Manfaat dari persatuan dan kesatuan. Mereka ada berapa orang tadi yang di video? Nabila ada berapa orang? 4 orang. Itu karena mereka saling bersatu, saling menghargai. Manfaatnya apa? Ketika ada teman yang disunat itu mereka saling menengok, apalagi ngasih bingkisan. Itu manfaat persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan menjadikan
negara kita ini damai, aman, sejahtera, nyaman, dan menyenangkan. Coba kalau kalian perhatikan, kalau kita tidak bersatu, otomatis kita bercerai-berai. Tadi saja kalian ketika ibu bilang, coba kursi dan mejanya kalian posisikan untuk kalian belajar kelompok. Semua bersatu, semua saling membantu, dan semua mengkondisikan posisi meja dan kursi seperti ini. Itu juga sudah termasuk persatuan dan kesatuan. Ada kata pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Jadi bersatu kita teguh, bercerai kita teguh. Diibaratkan dengan satu ikat padi ataupun satu ikat sapu lidi. Kalian tahu sapu lidi? Kamu tahu Sulasri sapu lidi? Iya, sapu lidi kalau satu tangkai lidi itunya satu, bisa nggak kalian menyapu lantai atau menyapu tanah yang banyak sampahnya? Bakal kesapu tidak? Tidak, otomatis harus banyak. Kalau yang diikat itu banyak, otomatis sampah yang ada di bawah lantai, yang ada di bawah tanah itu yang berserakan bisa tersapu. Artinya kalau cuma satu orang kita membereskan kursi, contohnya tadi membereskan kursi dan meja, otomatis tidak akan menjadi waktu yang efisien dan tepat atau efektif. Kalau kalian misalkan tadi sendiri Yugi yang membereskan, pertama capek, kedua tidak akan beres. Tapi ketika ibu memerintahkan kalian, coba kalian kondisikan dan posisikan posisi bangku dan kursi kalian untuk belajar berkelompok. Posisikan Ria, Yugi, Arsani, Arjun, semua kompak, semua bersatu mengangkat meja, mengangkat kursi untuk mengkondisikan situasi kelas kita untuk belajar di antaranya itu persatuan dan kesatuan. Udah mengerti Yugi? Mengerti ya. Kalian mau bersatu? Mau. Tapi jangan bersatu dalam kejelekan. Nah, ada bersatu dalam kebaikan itu yang diwajibkan. Jangankan diwajibkan di sekolah, agama juga menyarankan persatuan dan kesatuan itu wajib kita tumbuhkan. Artinya intinya saling tolong menolong. Ada apa-apa, coba ada gorong-gorong yang mampet misalkan. Kalau sendiri kita yang terus-terusan kita yang melaksanakan membersihkan gorong-gorongnya sendiri, mana ada waktu bakal tercapai dengan begitu singkat. Tapi kalau misalkan tetangga kita, teman-teman kita semuanya bersatu untuk membereskan gorong-gorong tersebut, otomatis lancar, selesai pekerjaannya lebih cepat. Nah, diantaranya itu ya, bersatuan dan kesatuan. Sekarang kalian mau bersatu? Tapi bersatu dengan kebaikan, tidak bersatu dengan kejelekan. Kalau bersatu dengan kejelekan, contohnya misalkan Irma sama Jawa pergi sama teman, jangan ditemenin, dia mah jelek, dia mah Kristen, atau dia mah Hindu atau Buddha. Yang ada kita tidak damai hidup ini. Yang ada kita berantakan, berantem, permusuhanlah yang terjadi. Nah, yang ibu harapkan setelah kalian menyimak video tersebut, kalian bisa menyimpulkan bahwa persatuan dan kesatuan itu wajib kita pahami, wajib kita laksanakan. Dan Yugi mengerti? Mengerti. Satu kali pertanyaan lagi. Siapa yang mau bertanya lagi? Siapa ayo? Siapa? Irma, silakan berdiri. Bu, apakah boleh kita menolong orang yang beda agama? Silakan dulu. Bu, apakah boleh kita menolong yang berbeda agama? Tadi udah ibu bahas ya. Menolong orang yang berbeda agama itu sangatlah dianjurkan. Asal kita jangan ikut-ikutan. Kalau misalkan Irma menolong, misalkan kamu Devi agamanya Kristen, Irma menolong karena Irma sayang Devi, menolong Devi, akhirnya Irma jadi masuk Kristen sama Devi, itu nggak boleh.
menolong demi kebaikan, misalkan Devi naik sepeda jatuhlah Devi di jalan, ataukah misalkan bukunya berserakan di jalan, Irma menolongnya, itu sangatlah bagus. Itu termasuk sila ke berapa? Tolong menolong. Sila ke 2. Apa itu isinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, nah, mengerti? Nggak ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, Ibu ada soal yang harus kalian kerjakan. Kalian kerjakan secara berkelompok. Boleh kalian berunding dengan kelompoknya masing-masing, tapi lembar kerjanya masing-masing kalian mengisi ya. Tidak berisi dan tidak tidak saling memojokkan antara jawaban yang lain dengan yang lainnya. Semua punya jawaban. Nanti Ibu nilai dan nanti bakal ada yang dipanggil ke depan untuk membacakan jawaban nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Ya, kalian siap? Siap. Kalian siap? Siap. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya, untuk mengerjakan soal. Tidak boleh berisik ya, biar tidak mengganggu. Nah, ini dikasih nama. Ini soalnya ada bolak-balik ya. Komisi ya. Komisi. Kasih nama di tempat nama nih, ada nama kelas ya. So, kalian isi. Bolak-balik, soalnya ada bolak-balik di sana. Coba. Silakan dengan waktu yang kondusif, tidak saling berisik. Dikasih nama ya, jangan lupa, biar nanti Ibu menilainya. Kasih nama. Ini di belakangnya ada, masih ada soal. Ini kamu berdua akan ada yang nggak ada kurungnya. Kamu mau bawa pulpen? Nanti kamu pinjamkan dia ya. Udah semua. Kalau ada yang ditanyakan, panggil Ibu ya. Kalau ada yang ditanyakan. So, kalian jawab. Dan kamu mengetik. Nanti kalau ada yang ditanyakan mengenai soal tersebut, silakan. Masing-masing, tapi bisa berunding. Misalkan lomba mengumpulkan penilaian sesi makanan kamu dalam misi proses dan lagu pentinglah dalam hidup. Jadi seorang ya.
Kasih nama ya, jangan lupa ya. Kasih nama. Siapa tadi yang tidak membawa pulpen, yang pulpennya habis? Pulpennya kamu? Ada? Ada. Sok. Silakan. Silakan kalian isi. Ini jawabannya di sini tugas buat ini harus dilengkapi. Misalkan tindakan seseorang yang menceritakan pengamalan Pancasila bila dilakukan secara terus-menerus dapat menginspirasi orang lain, misalnya, dan masyarakat sekitar untuk melakukan hal yang sama. Uraikan penjelasan kalian pertanyaan tersebut. Jadi kamu memperhatikan gimana nanti bisa berbicara ya. Silakan. Apa? Nah ini kalian mempasangkan, misalkan menghayati sila Pancasila ini akan menjadi kesimpulan tidak bersama apa itu akan jadi sana ya sana ini bisa ambilnya kegiatan di rumah apa aja, di sekolah apa aja. Silahkan kalian isi ya, terus waktunya lama apa? Iya, saya isi. Gimana nek? Iya, dibaca terus isi ya. Silahkan kalian isi apa yang menyatakan pernyataan ini, kalian isi. Misalkan di sini jawabannya kalian terkait dengan menginspirasi orang lain, misalkan untuk melakukan hal yang sama. Nanti kalian tadi yang udah mulai ibu terangkan tadi, misalkan membersihkan gorong-gorong, kita minta bantuan tetangga. Dengan menginspirasi orang lain, misalkan untuk melakukan hal yang sama. Nanti kalian tadi yang udah mulai ibu terangkan tadi, misalkan membersihkan gorong-gorong, kita minta bantuan tetangga. Dengan sini tempat kosong aja ya. Ini kelompok ini, nanti udah ya.
Bu, bu, apa? Ya. Siapa yang nanya? Silakan kalian isi dengan benar ya. Ya. Dan saat ini tidak ada yang kesulitan. So, kalian isi ini. Program saya meningkatkan praktik pengalaman Pancasila di rumah apa aja. Praktik pengalaman Pancasila berarti kalian di rumah melaksanakan sholat, membantu ibu di bisa. Nah, kalau di sekolah, misalkan di lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan sekolah, berbaik-baik sama teman, memberitahu teman yang tidak mengerti pelajaran, ataupun memberi makanan ketika teman tidak makan. Tindakan seseorang menciptakan pengalaman Pancasila bila dilakukan secara terus tanpa eksekusi orang. Bagus. Yang apa? Dalam cerita pada bagian akhir menemukan itu dalam korban itu karena di sana ada angin lunak. Nah, kalian berarti menerima pendapat Mona sehingga menerima berarti mengapa sedih-sedihnya pendapat Mona? Karena takut digigit anjing. Pintar. Apa? Sok. Nah. Untuk yang gambar, bagi kalian bisa dicek saja yang gambar ini. Nah ini, kalian cek saja. Sebelumnya misalkan sini, misalkan ini nih, yang di halaman yang ada gambar, tuangkan pemahaman kalian. Ini nih, pemahaman umum mengenai pemahaman nilai Pancasila. Coba lihat dulu ke depan. Cara mengisinya yang ini, silakan kalian di sini dikasih keterangan. Misalkan ini seorang anak kecil memberi uang kepada pengemis, sama dengan membantu dan menolong. Silakan kalian. Ya, so. Silakan mengisi dengan sama, teliti ya.
30 menit. Faiz, ada kesulitan? Faiz, ada kesulitan? Putri sudah, tidak ada kesulitan. Sok silakan. Silakan kalian. Apa? Ya. Ini berantem. Ini orang berantem. Tidak boleh. Tidak boleh. Pak, Pak, saya memutuskan kembali menjadi video bersama. Menurut saya ada hal yang lebih penting dari presentasi ini. Saya apa yang kenapa pengen pulang lagi? Ada yang ketinggalan kan? Apa? Nah, itu dia.
saja. Berarti kamu paham ya? Nah. Dijawab.
Kalian sudah bisa ya menulis dan berpendapat tentang Pancasila. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Sebentar ya. Sekarang udah ibu nilai semua. Alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Berarti kalian sudah memahami dan sudah paham apa itu Pancasila dan apa itu 5 sila dalam Pancasila. Berarti kalian sudah paham dengan penjelasan yang ibu tadi. Kesimpulannya, kalian dalam kehidupan sehari-hari, terapkanlah dalam kehidupan sehari-hari itu pertama, 1. Saling menghormati, saling menghargai, saling saling menolong antar sesama manusia. Di antaranya menghormati keanekaragaman budaya dan keanekaragaman agama, keanekaragaman prinsip. Kesimpulannya kalian sudah tahu bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita gugur. Artinya sila dalam Pancasila sudah mencakup semua perilaku kita dalam keseharian. Semua perilaku yang kalian lakukan, mau di sekolah, mau di rumah, mau di lingkungan sekitar, mau dimanapun kalian berada, kalian sudah tahu dan sudah memahami apa itu arti menghargai dan menghormati. Nah, sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ pun mengatakan bahwa saling tolong menolong antar sesama manusia. Baik itu pun orang Batak, baik itu pun orang Padang, itu pun orang Sunda, mau orang Jawa,
Sudah ya? Sila ke-1 ketuhanan yang Maha Esa, diantaranya kalian menghargai keanekaragaman agama dan budaya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Intinya kalian saling tolong-menolong sesama manusia, saling tolong-menolong dan saling sayang menyayangi. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Artinya harus saling menguatkan persatuan dan kesatuan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di situ dicantumkan bahwa apapun kondisinya, apapun situasinya, semua solusi, semua permasalahan bisa kita rembukan, bisa kita musyawarahkan. Nah, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu setelah tadi kita simak di video, setelah Ibu terangkan bahwa kita harus berlaku adil antar sesama pula. Di antaranya berlaku adil itu bukan saja sesama teman, tetapi sesama lingkungan sekitarnya. Di antaranya sesama orang tua, berlaku adil sesama orang tua. Kalian berlaku adil sama orang tua berarti apa? Menghargai orang yang lebih tua. Di antaranya kalau orang tua tidak boleh membentak, tidak boleh bilang kalau kita disuruh. Di pelajaran agama juga ada kan? Nah, ketika kita berbuat adil sesama teman, kalau teman yang ini kita tolong, yang ini juga harus kita tolong. Apapun yang kita mampu, apapun yang kita bisa, kita harus menolong sesama teman. Nah, sekarang Ibu mau membagikan lembar kerja kalian barusan, tapi dengan catatan ini harus ditandatangani ke orang tua ya. Nanti bisa kalian kumpulkan lagi ke Ibu. Nanti boleh kalian ambil lagi. Ini nilai-nilainya udah tertera di situ, ya. Bukan itu sudah punya. Udah pegang. Nanti ditandatangani ke orang tua, ya. Nanti ditandatangani ke orang tua. Nanti ditandatangani ke orang tua ya. Sok pegang. Semua disimpan baik-baik di rumah. Tidak ada yang dibuang. Simpan baik-baik di rumah ya. Simpan baik-baik di rumah. Nanti ditandatangani ke orang tua. Punya kamu belum ya? Ini punya kamu. Ada yang lebih di sini? Ini punya kamu. Udah ya, simpan. Semua dikumpulkan, nanti di tanda tangani ke orang tua ya, biar orang tua kita tahu bahwa kita sudah pegang. Ya, Bu. Apa? Ya udah itu pegang. Nah, simpan, itu pegang. Ini punya siapa? Oh, ini punya siapa tadi? Arsan. Arsan ini. Udah ya. Sini. Pegang. Nanti kasih ke orang tua untuk ditandatangani. Udah ya, pembelajaran kita cukup sekian. Simpan dulu itunya. Pembelajaran ditutup bukunya. Sekarang pelajaran akan selesai. Untuk kalian, untuk hari ini kalian puas untuk belajar? Puas. Nah, sekarang semua perhatikan semua. Alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup sekian. Dan kalian pun membuat Ibu puas karena kalian berbagai interaksi pertanyaan dan lainnya. Kalian juga saling melontarkan pertanyaan dan dijawab, dan kalian pun mengerti sehingga kalian mengerjakan
soalnya pun dengan nilai yang sangat bagus, dengan nilai yang baik. Nah, silahkan kalian tutup buku kalian dan beres-beres untuk selesai pelajaran hari ini. Cukup sekian. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan KM untuk mengakhiri pelajaran. Silahkan KM memimpin untuk berdoa. Semua siapkan dulu, nanti KM memimpin untuk berdoa. Silahkan. Sebelum pulang marilah kita berdoa mulai. Cukup sekian belajar dari Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.